Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori organisasi. Nama saya Yadira Riantika. Pertama-tama, saya akan membahas tentang struktur, bentuk, dan fungsi organisasi. Struktur, bentuk, dan fungsi organisasi. Organisasi dibentuk melalui komunikasi ketika individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama. Proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi menghasilkan berbagai hal seperti hubungan kewenangan, terciptanya peran, adanya jaringan komunikasi, dan iklim organisasi. Organisasi menciptakan hasil atau keluaran akibat adanya interaksi di antara individu dan kelompok dalam organisasi. Littlejohn dan Force membagi pembahasan mengenai teori organisasi ini ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, struktur, bentuk, dan fungsi organisasi. Yang kedua, manajemen, kontrol, dan kekuasaan organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Pada bagian ini, kami akan meninjau 5 teori organisasi, yaitu yang pertama, teori birokrasi Weber. Yang kedua, teori informasi organisasi. Yang ketiga, teori jaringan. Yang keempat, teori koorientasi organisasi. Yang kelima, teori strukturasi. Yang pertama, teori birokrasi Weber. Max Weber adalah pemikir yang memberikan perhatian sangat besar pada bagaimana manusia bertindak secara rasional atau menurut pikiran dan pertimbangan yang logis untuk mencapai tujuannya. Teori yang dikemukakan Weber juga memberikan suatu gagasan yang mewakili pandangan klasik mengenai struktur organisasi yang bersifat hierarki dan dikontrol oleh aturan. Organisasi pada dasarnya terdiri atas sejumlah kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas sejumlah individu. Perbedaan penting antara organisasi dan kelompok terletak pada adanya birokrasi atau tata kerja suatu organisasi yang berpegang teguh secara ketat pada hierarki dan peraturan. Organisasi memiliki sistem yang mengatur dirinya, yaitu birokrasi. Namun, tidak demikian dengan kelompok biasa yang bukan organisasi. Ada 3 faktor atau karakteristik yang harus dimiliki organisasi untuk mewujudkan birokrasi rasional. Yang pertama yaitu otoritas atau kewenangan, yang kedua spesialisasi, yang ketiga peraturan atau regulasi. Otoritas atau kewenangan. Otoritas atau kewenangan biasanya muncul bersama-sama dengan kekuasaan. Tetapi pada organisasi, otoritas haruslah sah yang berarti pemegang otoritas telah diberikan izin secara formal oleh organisasi. Contohnya, jika Anda seorang karyawan, maka Anda akan mengikuti apa yang diperintahkan atasan Anda, karena organisasi atau perusahaan di mana Anda bekerja memberikan kewenangan yang sah kepada atasan untuk memberikan perintah. Yang kedua, spesialisasi. Prinsip organisasi kedua adalah spesialisasi, yang berarti sejumlah individu dibagi menurut pembagian pekerjaan, dan mereka mengetahui pekerjaan mereka masing-masing dalam organisasi. Contohnya, peningkatan atau perluasan posisi atau jabatan dan uraian pekerjaan seorang karyawan. Misalnya, seseorang yang bekerja di toko kecil menjual kebutuhan sehari-hari, maka biasanya ia mengerjakan semuanya, mulai dari mengelola mesin kasir hingga menyapu dan mengepel lantai. Jika kemudian toko tadi berkembang menjadi besar, misalnya menjadi supermarket, maka mulailah sifat birokratisnya muncul. Satu atau beberapa orang menangani bagian kasir, karyawan lain menangani bagian persediaan, dan yang lain mengurus kebersihan dan seterusnya. Weber menyatakan bahwa spesialisasi adalah hal penting bagi birokrasi yang rasional dan merupakan garis batas yang jelas untuk memisahkan satu fungsi bagian dengan bagian lainnya dalam organisasi yang harus dinyatakan dengan aturan dan prosedur yang jelas. Lalu ada peraturan. Aspek ketiga dari birokrasi adalah kebutuhan terhadap peraturan. Apa yang membuat organisasi terkoordinasi adalah karena adanya pelaksanaan dari aturan bersama yang mengatur perilaku setiap orang. Menurut Weber, aturan organisasi haruslah rasional, yang berarti bahwa aturan dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Hanya melalui berbagai aturan, maka kegiatan para manajer dan bawahannya yang berjumlah banyak
pada berbagai tingkatan dalam organisasi itu dapat diperkirakan dan dikoordinasikan. Jika kita tidak dapat memperkirakan apa yang akan dilakukan orang lain, maka kita tidak akan dapat mengandalkan mereka. Teori Weber sangat menekankan pada pandangan yang bersifat individualistis terhadap struktur. Dengan kata lain, struktur terbentuk karena adanya individu-individu. Yang kedua ada teori informasi organisasi. Teori organisasi komunikasi memiliki kedudukan penting dalam ilmu komunikasi karena menggunakan komunikasi sebagai dasar bagaimana mengatur atau mengorganisasi manusia dalam memberikan pemikiran rasional, dalam memahami bagaimana manusia berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi bukanlah struktur yang terdiri atas sejumlah posisi dan peran, tetapi merupakan kegiatan komunikasi, sehingga sebutan yang lebih tepat sebenarnya adalah organizing atau organisasi, yang menunjukkan proses, daripada organization atau organisasi, karena organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang berkelanjutan. Teori informasi organisasi menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan dan multitafsir. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses mengorganisasi anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori ini, yaitu organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Yang kedua, informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya. Yang ketiga, organisasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Asumsi yang pertama, menyatakan bahwa organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Ini berarti bahwa organisasi bergantung pada informasi untuk dapat berfungsi secara efektif dan untuk mencapai tujuannya. Setiap hari, organisasi dan anggotanya menerima banyak sekali informasi yang berasal dari lingkungannya, namun tidak semua informasi dapat diproses lebih lanjut. Asumsi kedua, menyatakan bahwa informasi yang diterima suatu organisasi berbeda-beda dalam hal tingkat kepastiannya. Dengan kata lain, suatu informasi dapat memiliki lebih dari satu makna, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Dalam upaya untuk mengurangi ambiguitas informasi, maka asumsi Y ketiga mengemukakan bahwa organisasi terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi bergantung satu sama lain dalam upaya untuk mengurangi ketidakpastian. Mari kita gunakan contoh yang lebih kompleks sebagaimana dikemukakan oleh Littlejohn dan Post berikut ini. Misalkan, seorang karyawan dengan jabatan kepala pabrik suatu perusahaan menerima pesan dari atasan yang memintanya untuk meningkatkan keselamatan kerja di pabrik sehubungan dengan semakin meningkatnya kecelakaan kerja belakangan ini. Atasan memintanya untuk menangani masalah tersebut secara serius. Usai menerima pesan, kepala pabrik menghadapi masalah yang penuh dengan ketidakpastian. Ia mungkin bertanya kepada dirinya, bagaimana sifat masalahnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Apakah orang lain juga diminta untuk membantu mengatasi masalah tersebut? Apakah atasan memberikan batas waktu kapan masalah harus diselesaikan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak jelas dan tidak pasti. Dalam hal ini, Weik mengajukan dua strategi komunikasi dalam upaya organisasi untuk mengurangi ketidakpastian. Yang pertama ada siklus perilaku dan yang kedua aturan bersama. Siklus perilaku. Ketika anggota organisasi melakukan interaksi di antara mereka setiap hari, maka kegiatan mereka menciptakan organisasi. Perilaku mereka saling berkaitan satu sama lain, karena perilaku satu orang bergantung pada perilaku orang lain. Ketika anggota organisasi berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian, maka mereka akan melakukan serangkaian siklus perilaku komunikasi. Siklus komunikasi seringkali disebut dengan istilah rutinitas kerja yang memungkinkan anggota organisasi melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas. Terdapat 4 tahap siklus komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian. Yang pertama ada aksi, yaitu suatu pernyataan atau perilaku seorang individu. Suatu aksi mengacu pada pernyataan komunikasi,
dan perilaku yang menunjukkan ketidakpastian seseorang. Yang kedua ada interaksi atau respon, yaitu reaksi terhadap aksi. Suatu respon bertujuan untuk memberikan klarifikasi terhadap informasi yang tidak pasti dan dikemukakan sebagai hasil dari aksi yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga ada penyesuaian, yaitu tanggapan terhadap respon yang merupakan penyesuaian terhadap informasi atau aksi yang diterima sebelumnya. Untuk menjelaskan tahap aksi, interaksi, dan penyesuaian ini, kita ambil contoh. Misalnya, seorang manajer dengan asistennya pada suatu perusahaan. Manajer meminta asistennya untuk melakukan suatu pekerjaan, itu merupakan bagian aksi. Asisten kemudian meminta klarifikasi atau penjelasan mengenai pekerjaan tersebut, itu merupakan contoh interaksi atau respon. Dan si manajer kemudian menjelaskannya, itu merupakan contoh penyesuaian. Contoh lain misalnya, manajer meminta tolong kepada asistennya, itu merupakan aksi. Dan asistennya memberikan bantuannya, itu merupakan interaksi. Dan kemudian si manajer mengucapkan terima kasih, itu merupakan penyesuaian. Interaksi ini berfungsi untuk mencapai makna bersama dan pengertian bersama. Lalu yang keempat ada interaksi ganda, yaitu siklus dari aksi, respon, dan penyesuaian dalam berbagai pertukaran informasi. Interaksi ganda mengacu pada sejumlah siklus komunikasi yang digunakan untuk membantu anggota organisasi dalam mengurangi ketidakpastian informasi. Contoh, misalnya Anda dapat mengadakan serangkaian pertemuan atau rapat untuk membahas masalah keselamatan kerja dan memutuskan bagaimana cara bertindak. Contoh lain dari interaksi ganda adalah kegiatan konferensi, menelpon, saling mengirim memo, diskusi, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada aturan bersama. Di dalam siklus perilaku, tindakan anggota organisasi dikontrol oleh aturan bersama untuk membantu pilihan rutinitas yang akan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang tengah dihadapi. Aturan adalah seperangkat kriteria yang digunakan untuk memutuskan apa yang dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian. Aturan bersama adalah tanggapan yang sudah tersedia yang terbukti berhasil pada masa lalu dan telah menjadi prosedur kerja standar. Contoh, misalnya dalam proses seleksi, Anda mungkin akan menggunakan aturan bersama yang menyatakan pendapat 2 orang lebih baik daripada 1 orang. Kita berusaha mengurangi ketidakpastian dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, Anda meminta klarifikasi ke atasan atau berkomunikasi dengan orang lain yang terlibat dengan masalah keselamatan kerja di pabrik. Selama proses interaksi ini, Anda akan bergerak dari ketidakpastian tinggi menuju ketidakpastian rendah. Proses untuk mengurangi ketidakpastian disebut proses evolusi, yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu penerimaan informasi, yang kedua seleksi, yang ketiga retensi, dan yang keempat poin pilihan. Yang pertama ada penerimaan informasi. Pada tahap enactment atau definisi situasi ini, anggota organisasi mencatat adanya kehadiran informasi yang tidak pasti. Pada tahap penerimaan informasi, maka seseorang memberikan perhatiannya terhadap informasi yang diterima, yang menyebabkan ia mengetahui atau sadar terhadap adanya ketidakpastian. Dengan kata lain, orang itu akan fokus pada satu masalah tertentu. Contohnya, ketika seorang kepala pabrik suatu perusahaan menerima tugas dari atasannya, misalnya untuk menangani persoalan keselamatan kerja di pabrik, maka ia akan fokus pada satu masalah yang berarti mengurangi sebagian ketidakpastian dari seluruh kemungkinan masalah yang harus ditanganinya. Ketika ia berkata pada atasannya, "Baiklah, saya akan menangani masalah keselamatan kerja ini," maka ucapannya merupakan bentuk enactment karena membuatnya memberikan perhatian atau fokus pada persoalan itu. Yang kedua ada seleksi. Proses ini merupakan proses di mana anggota organisasi menerima sejumlah informasi yang dianggap relevan dengan persoalan dan menolak informasi lain yang dinilai tidak relevan. Contohnya, misalnya, dalam mengatasi masalah keselamatan kerja kepala pabrik, memutuskan untuk memfokuskan perhatiannya hanya pada aspek pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan serius atau fatal. Misalnya, pengadaan helm, tali pengaman di tempat tinggi, atau tabung pemadam kebakaran.
dan menunda perhatian pada kecelakaan yang tidak serius. Perhatikan bahwa kini si kepala pabrik telah bergerak dari situasi kurang jelas atau kurang pasti kepada situasi yang lebih jelas dan lebih pasti. Yang ketiga ada retensi. Bagian ini merupakan proses menyimpan beberapa informasi yang akan digunakan pada waktu yang akan datang. Retensi adalah informasi yang disimpan atau diingat oleh organisasi dan setiap individu yang menjadi anggotanya. Contoh, misalnya Anda bersama tim Anda memutuskan untuk memfokuskan perhatian pada masalah kerja yang disebabkan oleh mesin pabrik dan menolak hal-hal lain. Informasi mengenai bagaimana mengatasi kecelakaan kerja yang disebabkan mesin menjadi bagian dari pengetahuan organisasi yang akan digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jika berhasil, maka pengetahuan serupa akan digunakan pada waktu yang akan datang. Kini Anda dapat melihat bahwa masalah menjadi lebih jelas dan lebih pasti. Yang keempat ada poin pilihan. Menurut Littlejohn dan Voss, setelah retensi, maka anggota organisasi menghadapi tahap selanjutnya yang disebut poin pilihan. Mereka pertama-tama harus memutuskan apakah harus melihat lagi ke lingkungan mereka. Di sini, mereka berupaya menjawab pertanyaan, haruskah kita atau saya membahas kembali beberapa aspek dari lingkungan yang sudah ditolak sebelumnya. Misalnya, Anda mungkin memutuskan untuk meninjau kembali tingkat kecelakaan yang disebabkan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan mesin pabrik. Dapat dikatakan, tahap ini merupakan kegiatan untuk mempertimbangkan lagi apa yang ingin diputuskan dengan melihat pada kemungkinan alternatif atau pilihan lain. Selanjutnya ada teori jaringan. Jaringan atau network didefinisikan sebagai social structure created by communication among individuals and group, yaitu struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok. Ketika orang berkomunikasi dengan orang lain, maka terciptalah hubungan atau link, yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Sebagian dari hubungan itu merupakan jaringan formal, yaitu formal network, yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi. Jaringan formal ini mencakup hanya sebagian dari struktur yang terdapat pada organisasi. Selain itu, ada jaringan non-formal, emergent network, yang merupakan saluran komunikasi non-formal yang terbentuk melalui kontak atau interaksi yang terjadi di antara anggota organisasi. Contohnya seperti tegur sapa saat kita bertemu dengan rekan kerja atau sejawat di kantor, lalu menjawab telepon yang berdering. Gagasan dasar yang terpenting mengenai jaringan adalah keterhubungan atau keterkaitan, yaitu ide bahwa terdapat jalur komunikasi yang relatif stabil di antara individu-individu organisasi. Hubungan juga dapat menentukan suatu peran jaringan, di mana ketika anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain, mereka melaksanakan atau memenuhi berbagai peran dalam hubungannya, dengan jaringan yang terdiri atas peran sebagai jabatan, penghubung, dan pemisah. Yang pertama ada jabatan, di mana anggota suatu kelompok merangkup atau menjadi anggota kelompok lainnya. Kedua, penghubung, di mana jika ia menghubungkan dua kelompok, tetapi ia sendiri bukan anggota keduanya. Yang ketiga ada pemisah, di mana jika ia terhubung atau terkait sama sekali dengan anggota lain. Jaringan dapat dicirikan melalui jumlah kualitas yang dimiliki. Yang pertama ada fungsi jaringan. Jaringan bersifat multifungsi, tetapi jaringan pada umumnya lebih berkonsentrasi atau lebih terfokus pada suatu fungsi tertentu dibandingkan fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua ada tingkat keterhubungan. Kualitas lain adalah keterhubungan, yaitu rasio antara hubungan yang sebenarnya dengan kemungkinan hubungan. Yang ketiga ada sentralitas dan desentralitas. Sifat lain jaringan adalah sentralitas atau derajat keterhubungan antara individu dan kelompok. Organisasi yang sangat sentralis memiliki garis hubungan dimulai dari kelompok hingga sejumlah memiliki keterhubungan lebih besar di antara para anggota secara keseluruhan, dan tidak ada kelompok yang mengontrol hubungan tersebut. Yang keempat ada derajat pemisah.
yaitu jumlah hubungan yang terdapat antara Anda dengan orang lain. Selanjutnya ada teori koorientasi organisasi. Penggabungan teori mengenai linguistik, wacana, dan organisasi. Taylor melalui teorinya yang dinamakan koorientasi organisasi, Co-orientation Theory of Organization, menjelaskan bagaimana organisasi dibangun melalui percakapan. Teori ini memiliki ciri sibernetika yang kuat, karena teori koorientasi organisasi ini merupakan perluasan dari teori yang dikemukakan oleh Carl Weick. Taylor berpikir bahwa ide organisasi terjadi ketika dua orang berinteraksi di sekitar suatu fokus perhatian tertentu. Koorientasi yaitu gagasan bahwa dua orang memberikan perhatian pada suatu objek yang sama, seperti topik, isu, perhatian, situasi, ide, tujuan, dan sebagainya. Percakapan dan teks. Percakapan adalah interaksi, yaitu perilaku komunikator atau partisipan terhadap lawan bicaranya. Seperti kata-kata yang digunakan yaitu perilaku, gerak tubuh, ekspresi, dan lain-lain. Sedangkan teks adalah apa yang dikatakan atau diucapkan, yaitu isi atau ide yang melekat pada bahasa yang digunakan. Ketika tidak dapat melakukan percakapan tanpa teks, dan kita tidak akan dapat memiliki teks tanpa percakapan. Contohnya, ketika Anda berbicara kepada seseorang, maka Anda dan lawan bicara Anda akan menunjukkan berbagai perilaku secara berulang-ulang. Percakapan hanya dapat dipahami melalui teks. Proses ini disebut Taylor sebagai terjemahan ganda, yang terdiri dari, yang pertama ada terjemahan pertama, melakukan penerjemahan pertama dari teks ke percakapan atau dari makna ke ungkapan ekspresi. Misalnya, ketika kita melihat pada cara-cara bagaimana kebijakan, prosedur, peran, dan norma mempengaruhi sifat interaksi di dalam organisasi. Yang kedua, terjemahan kedua, melakukan penerjemahan kedua dari percakapan ke teks. Terjemahan ini terjadi ketika misal Anda bertanya, apa yang mereka lakukan? Apa makna pada pola interaksi ini? Nah, proses untuk mendapatkan jawaban tersebut merupakan terjemahan kedua. Lebih jauh, teori koorientasi mengemukakan jika Anda memperhatikan orang berkomunikasi dan melihat bagaimana pola interaksi dan hubungan di antara mereka, hal ini Anda tengah memperhatikan cabang baru, maka dimulailah proses pengisian jabatan. Misalnya, perusahaan mencari orang baru untuk posisi sebagai kepala kantor cabang dan juga posisi lainnya. Anda tengah memperhatikan sebagai berikut, yaitu struktur permukaan. Survei struktur adalah aktivitas sehari-hari anggota organisasi. Aktivitas tersebut bukanlah interaksi yang saling terhubung atau kebetulan saja. Berbagai kegiatan tersebut pada dasarnya digerakkan dari struktur dalam, depth struktur atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ada struktur dalam. Depth struktur adalah suatu tata bahasa atau grammar atau pengaturan struktural yang memberikan organisasi karakternya dan memandikan tindakannya. Struktur moral adalah suatu jaringan aturan yang rumit mengenai pola-pola interaksi yang diperbolehkan dalam organisasi, kewajiban anggota dan tugas serta tanggung jawab yang diharapkan. Selanjutnya ada teori strukturasi. Gideon menyatakan bahwa strukturasi merupakan proses yang mana konsekuensi tindakan yang tidak disengaja menciptakan norma, aturan, peran, atau struktur sosial lainnya yang akan menghambat atau mempengaruhi tindakan di masa depan. Struktur organisasi tercipta ketika individu berkomunikasi dengan individu lainnya pada perumpamaan atau metafor atau lokasi atau pusat strukturasi, yaitu yang pertama ada lokasi konsepsi. Lokasi konsepsi mencakup seluruh episode atau waktu hidup organisasi ketika seseorang membuat keputusan dan pilihan yang membatasi apa yang terjadi dalam organisasi. Contohnya, ketika keputusan perusahaan untuk pertama kali membuka kantor cabang baru akan mempengaruhi garis komunikasi pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada lokasi implementasi. Lokasi kedua strukturasi organisasi adalah penulis atau
kodifikasi formal, misal membuat surat keputusan, yang dilanjutkan dengan pengumuman surat keputusan mengenai pilihan yang diambil. Melanjutkan contoh sebelumnya, sekali keputusan itu diambil untuk membuka kantor cabang baru, maka pemberitahuan dikirimkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada lokasi resepsi. Strukturasi terjadi ketika anggota organisasi bertindak sesuai dengan keputusan organisasi, dan ini merupakan lokasi resepsi. Melanjutkan contoh sebelumnya, setelah keputusan dibuat kantor cabang baru, maka dimulailah proses pengisian jabatan. Misalnya, perusahaan mencari orang baru untuk posisi sebagai kepala kantor cabang dan juga posisi lainnya. Manajemen kontrol dan kekuasaan organisasi. Organisasi juga mempunyai pusat kontrol yang dapat disamakan dengan otak. Kontrol dilakukan melalui pola-pola pengaruh atau sistem kontrol yang membuat organisasi seperti sistem politik, di mana kekuasaan dibagi-bagi, pengaruh ditanamkan, dan keputusan dibuat. Manajemen kontrol dan kekuasaan merupakan elemen organisasi yang membuat organisasi menjadi instrumen dominasi, karena menjadi tempat berbagai kepentingan yang saling bersaing, dan sebagian kepentingan tersebut mendominasi kepentingan yang lain. Teori 4 sistem. Ide dasar teori ini adalah pimpinan atau manajer organisasi memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada karyawan atau bawahan. Maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja yang lebih besar, sehingga menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. 4 sistem manajemen yang utama, yaitu sistem yang pertama, eksploitatif otoritatif. Pada sistem ini, manajemen menggunakan rasa takut dan ancaman kepada bawahannya. Pimpinan memutuskan persoalan tanpa meminta tanggapan dari bawahan. Motivasi terbentuk karena adanya ancaman. Komunikasi berlangsung dari atas ke bawah. Atasan dan bawahan sedikit sekali melakukan komunikasi. Lalu sistem yang kedua ada benevolent otoritatif. Pada sistem ini, motivasi kerja terbentuk karena adanya reward atau penghargaan yang diberikan oleh pimpinan. Informasi dapat mengalir dari bawah ke atas namun tetap terbatas. Pimpinan mengambil keputusan tertentu dengan melibatkan bawahan saat pengambilan keputusan tertentu. Sistem yang ketiga yaitu konsultatif. Pada sistem ini, pimpinan berkonsultasi kepada bawahan, namun pimpinan tetap memegang kontrol perusahaan. Pimpinan memberikan kepercayaan kepada bawahan walaupun tidak sepenuhnya. Lalu komunikasi mengalir secara vertikal maupun horizontal. Motivasi kerja muncul karena adanya reward. Lalu yang keempat yaitu ada sistem kelompok partisipatif. Pada sistem ini, pimpinan memberikan peluang kepada karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Motivasi yang muncul karena adanya penghargaan ekonomi berdasarkan tujuan yang ditentukan bersama. Setiap individu karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang nyata untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, ada teori pengawasan organisasi. Philip dan George tertarik pada bagaimana komunikasi mampu menghasilkan pengawasan atau kontrol terhadap karyawan. Menurut mereka, organisasi merupakan kontrol terhadap anggotanya melalui 4 cara. Yang pertama yaitu pengawasan sederhana. Pengawasan yang menggunakan kekuasaan secara langsung dan terbuka. Lalu yang kedua itu pengawasan teknis. Pengawasan yang menggunakan peralatan atau teknologi. Yang ketiga adalah pengawasan birokratis, yaitu pengawasan melalui penggunaan berbagai prosedur dan aturan-aturan formal yang sebagaimana dikemukakan oleh Weber. Yang keempat yaitu pengawasan konsultatif, pengawasan yang menggunakan hubungan interpersonal dan kerjasama antara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan kontrol. Jadi sekali lagi kita dapat melihat bahwa disiplin memperkuat hubungan kekuasaan yang memungkinkan timbulnya disiplin. Namun disiplin tidak dipandang sebagai suatu kewajiban, tetapi sebagai sesuatu yang normal dan alami. Pada organisasi kontemporer, pengawasan terbaik terhadap kedisiplinan dapat dicapai dengan menggunakan 4 cara, yaitu cara tersamar, cara kerjasama, cara melalui hubungan sosial, dan yang keempat yaitu melalui motivasi. Dalam kehidupan organisasi, kita mendefinisikan atau menghubungkan diri kita dengan berbagai sumber yang berbeda. Menurut Bruch,
Terdapat 3 sumber identifikasi yang saling tumpang tindih di antara manusia. Yang pertama yaitu identifikasi material, yaitu identifikasi yang bersumber dari barang, kepemilikan, dan benda. Contohnya beberapa orang yang memiliki selera yang sama terhadap pakaian. Yang kedua yaitu identifikasi idealis, yaitu identifikasi yang berasal dari gagasan, ide, sikap, perasaan, dan nilai yang sama. Contohnya beberapa orang yang sama-sama menjadi kelompok tertentu seperti partai politik atau sebagai kelompok pengajian. Yang ketiga yaitu identifikasi formal, yaitu identifikasi yang berasal dari peraturan, bentuk, atau organisasi dari suatu peristiwa di mana sejumlah orang turut serta di dalamnya. Contohnya ketika ada 2 orang berkenalan, mereka berjabat tangan. Bentuk jabat tangan itu menjadi identifikasi. Selanjutnya ada teori wacana kecurigaan. Mumbi menyebut gagasannya wacana kecurigaan, yaitu suatu pengamatan dan sikap yang mempertanyakan mengenai struktur ideologi, kekuasaan, dan pengawasan secara mendalam pada organisasi. Dengan kata lain, wacana kecurigaan mempertanyakan atau mencurigai beberapa aturan yang tampak normal atau biasa dalam organisasi. Dalam berupaya memahami struktur yang ada, khususnya aspek hubungan kekuasaan dalam pekerjaan. Misalnya, orang dapat mempertanyakan paham birokrasi bebas sebagai pertentangan dengan kepentingan pekerjaan, atau mempertanyakan proses pengawasan bersama karena mempromosikan kekuasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Hegemoni biasanya dipandang sebagai pengaruh negatif dalam tradisi krisis, tetapi Mumbi mengatakan bahwa orang melupakan keterlibatan, pertentangan, dan perubahan dalam hegemoni. Maksudnya adalah hegemoni dapat memberikan cara berbeda dalam memahami berbagai konflik kepentingan yang terjadi dalam organisasi. Baik, saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan teori demokrasi organisasi. Pendukung teori kritis lainnya adalah Stanley Dietz yang mengembangkan bahwa teori ini guna cara-cara perusahaan atau pemimpin perusahaan tersebut tidak hanya mengutamakan keberhasilan keuangan saja, melainkan meningkatkan demokrasi dalam organisasi yang sering tidak semata-mata bersifat ekonomi. Nah, di teori demokrasi organisasi ini ada 4 dominasi. Di antaranya adalah netralisasi, naturalisasi, sosialisasi, dan legitimasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan naturalisasi. Naturalisasi ini adalah mereka yang terlibat dalam organisasi seperti karyawan itu mengasumsi bahwa apa yang mereka percaya seperti di dalam organisasinya, seperti tujuannya dan struktur organisasinya itu bersifat alami, normal, dan netral. Jadi semuanya itu bisa diterima oleh semua pihak. Nah, contohnya seperti etika organisasi yang menyatakan bahwa manajemen adalah pihak yang menentukan prioritas pekerjaan yang harus ia kerjakan atau yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, selanjutnya adalah netralisasi. Netralisasi adalah upaya manajemen atau pemimpin perusahaan untuk menunjukkan bahwa segala perilaku manajemen yang sebenarnya mengandung nilai-nilai atau pandangan tertentu bersifat netral dan bebas nilai. Nah, gunanya ini adalah untuk menghindari pertanyaan atau pernyataan karyawan yang mempersoalkan berbagai nilai dan aturan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah legitimasi. Legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan bentuk wacana sebagai suatu otoritas di dalam organisasi. Contohnya seperti pandangan perspektif manajemen atau pemimpin perusahaan itu memiliki kewenangan yang lebih besar dan dapat dipercaya dibanding pihak-pihak lainnya gitu. Kalau yang keempat adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti aturan moral yang berlaku dalam organisasi tersebut. Contohnya seperti sosialisasi, terus program pelatihan dan indoktrinasi yang dilakukan secara eksplisit adalah contoh yang sebagai sosialisasi ini. Selanjutnya adalah teori gender dan ras. Kita telah membahas gagasan dari Mumbi dan Dietz mengenai peran pemilik, pemimpin, dan manajer perusahaan
sebagai pihak yang mendominasi dalam organisasi. Sementara dari pihak lain, para karyawan melakukan perlawanan terhadap dominasi tersebut. Gagasan Mumbi dan Des sebenarnya didorong oleh munculnya aliran feminis dalam komunikasi organisasi pada tahun 1990-an. Angela Tewey adalah seorang pemikir feminis dalam bidang komunikasi organisasi. Ia mengemukakan tentang isu gender, gagasan mengenai organisasi sebagai tempat atau lokasi berdasarkan gender, karena organisasi adalah lokasi yang didominasi oleh hegemonitas kaum pria. Nah, menurut Karen Ashcraft dan Brenda Elin pada 2003, melanjutkan penelitian pemikiran feminis mengenai organisasi yang mengemukakan tentang isu ras. Mereka menyatakan bahwa organisasi tidak saja bersifat sangat gender, tetapi melakukan sangat rasial. Nah, selanjutnya adalah kebisuan. Kebisuan menurut Claire adalah suatu hal yang sama dalam kebisuan atau diam dan suara. Nah, karena dalam ketergantungan kompleks ini, dalam hal ini akan ada suatu situasi kebisuan pada suatu suara dan akan selalu ada suara dalam kebisuan. Dengan demikian, kebisuan dan suara merupakan pasangan. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Teori-teori mengenai budaya organisasi menekankan pada cara-cara manusia untuk mengkonstruksikan suatu realita organisasi. Nah, menurut Pakomonsky dan O'Donnell Trujillo, terdapat banyak indikator yang dapat digunakan, yaitu seperti ide atau gagasan relevan, kata-kata, fakta-fakta atau kata-kata yang berhubungan, kebiasaan atau perilaku, tindakan, perumpamaan, cerita-cerita, upacara, dan ritual lainnya. Itu karena mereka menunjukkan pengalaman hidup dalam suatu kelompok. Dalam budaya organisasi terdapat 5 bagian, diantaranya adalah ritual, passion, sosial, perilaku organisasi, dan enkulturasi. Pertama adalah ritual. Ritual ini adalah suatu yang diulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan dalam organisasi. Contohnya seperti rapat bulanan, rapat harian, atau rapat tahunan untuk membahas keuangan, dan family gathering yang dilakukan 1 tahun sekali. Itu termasuk ke ritual. Selanjutnya adalah passion. Passion ini adalah sebuah kegemaran atau kesukaan. Dalam pekerjaan pasti mengalami kebosanan. Nah, kebosanan ini menjadikan orang untuk membuat menarik dengan cara menceritakan ke teman atau menceritakan kesukaannya, kegemarannya kepada karyawannya untuk menghilangkan rasa bosan tersebut. Yang ketiga adalah sosial. Sosial ini yang bersifat kesopanan, basa-basi, atau kehormatan. Ketika contohnya seperti menyapa karyawan lainnya pada saat pagi atau menyapa para petinggi di perusahaan tersebut, itu adalah termasuk ke sosial. Itu rasa kehormatan dan basa-basi terhadap karyawan atau perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini termasuk politik, yaitu menunjukkan yang menciptakan, memperkuat gagasan, kekuatan, dan pengaruh yang mencakup perilaku menunjukkan kepribadian tersebut. Jadi kepribadian tersebut mengenai atau gagasan dari orang tersebut memperkuat dan mempengaruhi pribadi tersebut kepada orang lain. Selanjutnya adalah enkulturasi. Enkulturasi adalah proses yang berlangsung terus-menerus, namun menunjukkan perkembangan atau suatu yang baru. Contohnya, suatu karyawan baru, ia tidak bisa mengerjakan apa yang mereka
atau apa yang atasan berikan. Nah, otomatis karyawan yang baru ini akan mengikuti pelatihan yang mengasah skillnya untuk mengerjakan dalam organisasi atau perusahaan tersebut, dengan cara individu mengajarkan ke individu lainnya untuk menjelaskan cara mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan oleh atasan atau pekerjaan tersebut. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.